Halo kaum rebahaners, how are you? Apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Kalau kabar saya mah baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membacakan cerita horor di pondok pesantren. Cerita ini berdasarkan kisah nyata ya, dialami oleh seorang perempuan yang diduduki sesosok kuntilanak. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kencangkan sabuk pengaman, hafalkan visi misi penggadaian, matikan televisi kalian, jauhkan tangan kalian dari benda tumpul, dan langsung saja intro dulu ya. Halo semuanya, balik lagi di IQ Horror. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya akan menceritakan kisah horor pondok pesantren. Halo semua, kenalin, namaku Bunga. Tentunya ini bukan nama asli ya, ini adalah nama samaran. Karena untuk menjaga privasi saya dan ya begitulah pokoknya. Kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah atau sederajat dengan SMA. Dulu aku sekolah di salah satu pondok pesantren di Lampung Tengah. Aku bersekolah di sana dan sekaligus mondok. Ya menurutku pondok di sana itu ya biasa saja, maksudnya biasa seperti pada lazimnya pondok ya. Tapi suasana di pondok pesantren itu berubah ketika waktu itu di pondok pesantren melakukan ruqyah massal. Tidak sedikit yang kesurupan di sana, banyak, bahkan mungkin dari sekitar ya anggap saja 500 lah ya, 500 santriwan dan santriwati yang kesurupan itu bisa setengah lebih bahkan. Dan kebetulan aku pada saat itu bukan salah satu orang yang kesurupan. Dan waktu melakukan ruqyah massal itu suasana pondok menjadi seram dan sedikit creepy gitu. Tapi ya sudahlah, karena di sana kan banyak orang, ramai dan apa ya, maksudnya tempat itu kan tempat yang bersih dan banyak orang yang melantunkan Al-Quran. Pikirku saat itu ya gak mungkin lah ada makhluk-makhluk yang aneh. Tapi ternyata dugaanku itu salah. Iya salah. 3 atau 4 hari setelah kejadian ruqyah massal itu, sore harinya aku merasa ada hal yang tidak enak di dalam tubuhku ini, di badanku ini. Aku gak tahu kenapa sih, tapi di punggungku ini terasa tidak enak, berat. Jadi aku kemana-mana itu merasa malas, sholat malas, mengaji pun malas. Ya aku sendiri gak tahu kenapa. Tapi itu yang aku rasakan pada hari itu mulai dari setelah aku sholat asar. Tubuhku menjadi tidak enak dan seperti berat gitu. Padahal jujur ya, dulu waktu di pondok pesantren tuh ya aku tuh terkenal kurus. Tapi kok kenapa ya tubuhku ini seperti berat dan susah dan malas juga campur aduk. Setelah aku merasakan itu sekitar 1 atau 2 hari begitu, aku mencoba melawan rasa malas itu, mencoba badanku berat itu, mencoba bismillah dan lain sebagainya. Tapi ketika aku bertanya ke teman-temanku, yang maksudnya mereka yang kesurupan itu ya, mereka sebelum kesurupan itu merasakan hal yang sama sepertiku, merasa badannya berat, tidak enak begitu ketika mereka mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan si orang yang akan meruqyah itu. Jujur aja sih, waktu temanku ini menceritakan hal itu, aku takut ada apa-apa di tubuhku ini. Tapi aku mencoba untuk berpositif thinking dan tidak akan terjadi apa-apa.
ucapku dalam hati seperti itu. Lalu setelah sholat isya, biasanya di pondok saya itu setelah sholat isya kita itu belajar kitab apa aja lah, kayak apa namanya, sorof, fasoya, atau ya dan lain-lain, itulah sebagaimana pelajaran pondok begitu. Ketika teman-teman saya semuanya sedang mengaji, saya merasa tidak enak badan, dan badan saya itu panas sekali. Teman-teman saya semuanya mengaji. Saya meminta satu orang untuk menemani saya, dan saya izin ke ustazah untuk tidak berangkat mengaji, dan teman saya ini menemani saya. Dan alhamdulillahnya ustazah ini mengiyakan ucapan saya, karena pada saat itu badan saya memang panas, dan teman saya ini menjaga supaya saya tidak kenapa-kenapa. Tidak lama dari itu teman saya ini pamit untuk WC. Ya, ucapnya sih cuma buang air besar, dan aku hanya tertidur ayam seperti itu. Tidur ayam seperti itu loh, tapi masih kedengaran dia ngomong apa. Dia pamit keluar dan menuju kamar mandi. Di situ aku sendirian di dalam asrama. Lalu ketika mataku sedikit membuka, karena tadi aku tidur ayam, mataku sedikit membuka. Di sebelah kananku, tepat di atas telapak tanganku ini, ada sosok wanita berbaju putih, berambut panjang. Rambutnya ini cukup seperti gimbal, dan bajunya ini sangat kotor sekali. Aku tidak tahu persisnya mukanya seperti apa, karena dia duduk membelakangiku. Dia duduk di ranjangku dan membelakangiku. Aku mencoba membuka mataku, perlahan tapi pasti. Sosok itu masih ada, jelas sekali. Aku melihatnya dekat. Dia tidak menoleh ke arahku, tapi suaranya itu yang membuat aku merinding. Dia seperti tertawa dan tidak ada jeda. Selama mungkin 3 atau 4 menitan. Dia itu tertawa keras sekali, dari pelan sampai keras seperti itu. Di saat itu aku takut. Aku tidak bisa apa-apa karena dia menindih tanganku. Aku mau bergerak, aku teriak, suaraku tidak bisa keluar. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Lalu tidak lama dari itu, temanku kembali lagi dari WC dan bertanya kepadaku. Dan ketika temanku masuk ke dalam asrama, aku melihat sosok itu sudah tidak ada, dan aku langsung bangun dan memeluk temanku. Aku langsung memintanya untuk pergi dari kamar itu. Aku lari ke kamar ustazahku, dan aku di sana menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku tidak bisa menceritakan hal itu. Dan keesokan harinya ketika aku menceritakan hal itu, gemparlah satu pondok. Dan mungkin sampai sekarang mereka tahu ceritaku ini, karena biasanya cerita yang cukup mengerikan itu ceritanya turun-temurun kalau di pondok pesantren. Dan kisahku ini menurutku sangat mengerikan. Tertawanya itu yang masih teringat di pikiranku. 4 menit tidak ada jeda tarik nafas atau bagaimana. Sekian. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang cukup creepy, mengerikan. Akun Delishit yang sedang duduk dan tertawa melengking 3 atau 4 menit tadi ya, tanpa jeda loh. Bayang pun horornya itu. Ngeri sih. Oke teman-teman, kalau kalian semua ingin mengirimkan cerita atau kalian punya pengalaman horor,
kalian teman, bapak, ibu, kakek, nenek, adik-adik semuanya yang punya cerita horor, kirim dong lewat email atau DM Instagram. Oke, jika kalian punya kisah horor, kalian bisa kirim ke DM Instagram atau email melewati melewati email ya. Dan kolomnya dan alamat emailnya ada deskripsi dan link Instagram juga ada. Kalian bisa langsung klik dan kirim DM. Sudah, terima kasih. Kok jadi gak seru ceritanya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pocong berangkang.